Bisnis politik itu ada beragam. Salah satunya bisnis massa. Mungkin sebagian dari kita pernah bertanya-tanya, dari mana asal sejumlah besar massa yang hadir pada event politik? Mengapa mereka mau menjadi massa politik? Nah, menjadi massa politik pasti butuh ongkos, waktu, tenaga, keberanian, karena akan ada cap yang melekat atau kemungkinan bentrok ya jika bertemu dengan massa lain yang berbeda. Nah, massa politik tidak hadir tiba-tiba, harus ada yang mengordinir, ada yang merencanakan, yang mempersiapkan. Massa sukarela maupun massa yang tidak rela itu sama saja prinsipnya. Harus ada proses perencanaan dan persiapan. Massa politik yang sukarela itu adalah massa yang matang secara politik. Jadi mereka hadir dengan sadar, mereka tahu tujuannya adalah mendukung agenda politik. Mengordinir kegiatan untuk massa, prinsipnya sama saja dengan semua kegiatan lain. Ya, seperti kegiatan menyelenggarakan hajatan, pameran, temu raya, nobar ya atau tanding bola, itu selalu ada IO-nya, ada korlapnya, ketua panitia atau ya istilah sejenis lah ya. Jadi makin piawai, makin profesional, kegiatan pun akan semakin baik. Contoh kegiatan politik skala kecil, kampanye caleg. Tujuan kegiatan adalah menjaring suara. Bentuk acara misalnya bagi sembako, ada orasi caleg, orasi tokoh penjaring massa, ada dangdutan, ada doa bersama. Massa yang diharapkan hadir misalnya 500 orang. Nah, setelah ada gambaran tentang acara, IO-nya akan mulai menghitung detail anggaran. Misalnya biaya 500 paket sembako itu berapa? Kalau isinya beras 5 kilo, minyak, gula, mie instan itu harganya berapa? Lalu misalnya snack dan makan siang panitia dan peserta itu berapa rupiah, sewa tenda, misalnya biaya artis untuk dangdutan, termasuk berapa biaya tim kerja yang akan mendukung. Nah, IO ini mesti memastikan bahwa minimal ada 500 orang yang hadir yang akan terima sembako dan juga mengerjakan semua bagian dari kegiatan sampai berhasil. Massa yang sukarela, yang rela hadir tanpa mendapat uang lelah, ini lebih mudah ya. Jika tokoh atau event itu ternyata tidak ada orang yang rela mendukung, ya ini lebih berat. Harus ada budget tambahan, ada biaya massa. Biaya massa ini juga harga bersaing. Ya, karena ini sudah bisnis yang tua sebetulnya, hanya tidak diworo-woro ya di media massa ya. Jadi jasa penyedia massa pun banyak, harganya kompetitif, bisa pesan kita. Mau pesan dengan kostum seperti apa perlu ada massa yang orasi, apa perlu massa yang militan, atau massa yang berani bakar ban. Ya, bisnis politik menurut saya tidak harus dimaknai jelek. Bisnis ini menghidupi banyak IO, MC, catering, pengusaha sablon, penyewaan tenda, sound system, artis. Lalu ada dana buat massa yang hadir, seandainya mereka orang miskin lebih baik ya, jadi ada sembako yang mengalir untuk masyarakat. Namun memang ini bisa jadi berbahaya jika dijalankan oleh kekuatan yang jahat dan skalanya besar, dan rakyat yang dipakai ya tidak paham, jadi bisa terprovokasi lalu mengikuti agenda jahat yang dijalankan. Jadi bisnis ini dapat disulap menjadi event yang berjilid-jilid dengan berbagai tujuan, termasuk tujuan yang jahat atau sangat jahat. Misalnya agendanya adalah tujuan akhirnya menguasai APBD atau mengubah haluan negara, menghapus Pancasila, menjatuhkan tokoh-tokoh yang menghalangi gerakan mereka. Kejahatan harus dilawan dengan strategi bisnis yang bagus menurut saya. Jadi jangan pernah anti berhitung atau berstrategi menghadapi bisnis yang jahat. Jika diam, nerimo, pasti kita akan dilibas. Jadi kalahkan kejahatan dengan kebaikan.